Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong open kameranya. Di mute dulu ya yang lain. Oke, eh, berjumpa lagi dengan saya, Diana Anggraini. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen. Ibu akan jelaskan fungsi manajemen sebelum minggu depan kalian UTS ya. Jadi materi kita kali ini yang akan Ibu jelaskan itu adalah fungsi manajemen. Seperti kita ketahui bahwa dalam manajemen itu banyak sekali hal-hal yang memiliki fungsi sebagaimana aturannya sebagai pengelolaan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Tapi banyak para ahli itu membicarakan bahwa fungsi manajemen itu fungsinya adalah untuk mengatur manajemen itu sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana fungsi manajemen yang ada berdasarkan prosesnya ya. Yang pertama itu adalah unsur ini 6M yang kemarin 7M, kalau sekarang ditambah MITA ya, mesin, metode, marketing, kemudian waktu, information yang terakhir. Kemudian untuk fungsi manajemen itu ada banyak istilah. Ada yang bilang POC3 ya, kemudian ada POSDECOP, ini yang paling familiar untuk kita belajar tentang manajemen. Kemudian ada PUAC. Ini adalah basic dari fungsi manajemen, yaitu mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian ada POMC, ini manajerial. Kemudian POSDIC, itu adalah yang paling. Kemudian ada POMC, P1, P2, P3, ya. Itu adalah bentuk-bentuk fungsi manajemen yang ditafsirkan oleh para ahli. Kemudian ketika di sini ini unsur elemen manajemen sudah kita pelajari kan. Kalau Ibu menjelaskannya 6M ya. Tapi di sini ada 7M dan plus 1I. Itu hanya sekedar alternatif dalam mempelajari unsur-unsur dalam manajemen itu seperti apa. Nah, ini adalah siklus manajemen. Bisa terlihat ya, bahwa dimulai dari input. Jadi ini yang dipakai adalah teori sistem. Input, proses, output, outcome itu adalah keluaran dari output. Jadi ketika input atau masukan itu kemudian diproses, itu akan mengeluarkan output. Tapi outcome-nya itu adalah efek dari output itu sendiri. Kemudian benefit itu manfaat dan impact itu adalah dampak ya, dampak dari proses dari mulai input sampai menuju benefit itu sendiri. Dan di sekelilingnya itu ada yang namanya environment atau lingkungan. Jadi bahasanya adalah sama kayak kita kalau misalnya belajar gitu kan, inputnya adalah kita mendapatkan materi dari sekolah. Kemudian kurikulumnya sudah bagus. Dalam proses KBM juga sudah bagus ya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya itu mungkin siswa yang terdidik ataupun sarjana yang berkualitas. Kemudian ketika sudah bicara outcome, outcome itu lebih kepada bagaimana para lulusan itu mendapatkan manfaat dari ilmu yang didapat. Mungkin bekerja di institusi seperti kalau misalnya administrasi publik atau administrasi negara itu banyak yang bekerja di institusi menjadi ASN seperti itu outcome. Dan benefitnya itu juga adalah bentuk keuntungan lagi ya. Nah, ketika bicara impact itu adalah dampak dari proses ini sendiri. Nah, kadangkala ada ahli yang bilang bahwa ketika inputnya bagus, prosesnya bagus, itu automatically akan menghasilkan output yang bagus. Tapi ternyata sering kita lihat bahwa dalam suatu sistem itu inputnya udah bagus, prosesnya udah oke gitu. Tetapi kenapa hasilnya jadi jelek, gitu kan? Katakanlah misalnya dalam lingkungan masyarakat kan, kenapa orang tuanya itu alim ulama, sorry tidak mendiskreditkan suatu agama ya, kemudian dalam kehidupan sudah dimasukkan ke pesantren, tapi ketika outputnya itu ternyata anaknya masih memakai narkoba atau menjadi artis yang dalam tanda kutip gitu kan.
Ternyata faktor yang sangat berpengaruh besar itu adalah environment atau lingkungan. Jadi input proses itu memiliki pengaruh yang cukup besar, tapi ketika sudah masuk ke lingkungan itu biasanya akan berproses lagi. Oke ya. Sekarang kita lihat bagaimana unsur, fungsi, dan sistem yang Ibu jelaskan tadi itu dalam manajemen. Ya, ketika bicara unsur manajemen, maka itu dikatakanlah sebagai sumber daya. Ya, kemudian ketika sudah didaya gunakan, menjalankan fungsi manajemen, maka dia akan mengikuti urutan sistem manajemen dan itu akan mencapai tujuan. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi sumber dayanya atau inputnya adalah unsur-unsur manajemen itu sendiri, 6W1H, 6M, ya. Kalau di sini adalah 7M plus 1I. Kemudian didaya gunakan. Kemudian didaya gunakan itu menggunakan fungsi manajemen. Kita ambil yang paling simpel itu mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan yang terakhir itu adalah dia berurutan dari input, proses, output, kemudian ada outcome, kemudian ada feedback, impact, dan terakhir itu adalah environment. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita kali ini adalah fungsi manajemen. Nih ya, ini fungsi manajemen ya. Menurut para ahli, mungkin kalian bisa googling, itu ada fungsi menurut J.R. Terry, dia bilang ada POAC. Ini basic dari fungsi manajemen. POAC itu adalah yang Ibu bilang tadi mulai dari planning. Planning itu sendiri adalah perencanaan. Kemudian O itu organizing. Dan A itu adalah actuating atau menggerakkan. Dan C itu sendiri adalah controlling atau mengontrol, mengevaluasi. Ya. Dan variasinya ketika Gulick, letter of Gulick ini bicara, dia ada lagi tuh the call. Ininya sama, organizingnya sama, S di sini adalah staffing, kemudian D itu adalah lebih ke distribution, kemudian di sini ada komando, ya, kemudian terakhir itu adalah budgeting. Jadi menurut Gulick, beliau menambahkan bahwa reportnya itu lebih kalau di sini kan dia kontrol, evaluasi yang sifatnya standar. Tapi kalau Luther Gulick dia lebih ke arah budgeting yang mereport tentang nilai ekonomi ataupun manajemen secara keuangan. Ya, ini adalah variasi lain. Bisa kalian searching sendiri. Menurut file apa, menurut etni apa, Harold Cons apa. Tapi biasanya fungsi manajemen yang paling standar itu adalah menurut Terry, yaitu PUAC. Ya. Kalau udah basic PUAC itu hafal, hatam, itu udah selesai ya. Nah ini ya, ini yang kata Ibu tadi PUAC tadi. Oke, bisa dilihat ya. Ini yang menurut file, ini dulu, Kostikov, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting ya. Sebenarnya sama, report dan budget itu masuk ke controlling ya. Sedangkan organisasi sama, staffing, directing, dan coordinating itu masuk ke actuating. Ya. Jadi hanya memecah dari actuating itu ada 3. Ya. Kemudian ada lagi file. File ini POC3, C3. Planningnya tetap sama, organizingnya tetap sama, C3-nya dia ada commanding, coordinating, controlling. Ya, seperti itu. Kemudian ini menurut John F. Nee, POMC, ya. MC di sini adalah motivating. Jadi menurut John F. Nee ini, bahwa ketika bicara fungsi manajemen, yang paling terpenting lagi adalah memotivasi sumber daya manusia, karena yang akan menggerakkan manajemen itu adalah SDM itu sendiri. Makanya dia konsen terhadap motivating, ya. Kemudian ini ya, Ibu hanya memberikan sampel-sampel posting. Kita akan lihat. Ada pomce juga, ya. Ini kita lihat. Kemudian laundry. Nah, kita mulai dengan yang pertama ya. Jadi yang tadi itu berbagai sampel mengenai variasi lain dari fungsi manajemen.
Kita lihat yang pertama, apa sih perencanaan itu? Planning itu dimulai dari apa? Planning itu sebenarnya adalah usaha dalam sadar dalam mengambil keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Kemudian hal-hal yang dilakukan masa depan itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Itu planning. Ya. Jadi kalau kalian sering sehari-hari bilang, di luar planning ini, berarti artinya adalah basically artinya adalah perencanaan seperti itu ya. Atau kita berubah plan ya dari plan A ke plan B, artinya adalah rencana. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ketika bicara planning memakai perencanaan dan substansi lain ketika bicara plan artinya kata bendanya yaitu rencana. Kemudian kita lihat perencanaan itu sendiri mengandung 4 pokok. Yang pertama adalah hasil pemikiran, kemudian ada perencananya ya, artinya orangnya. Kemudian tujuannya adalah masa depan, dan yang terakhir adalah harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Jadi planning itu sebenarnya standarnya adalah untuk mencapai tujuan. Kalau tidak ada tujuan yang ingin dicapai, ya kita tidak perlu planning, ya kan? Planning ingin bangun rumah, ya kan? Berarti kita harus menabung. Sudah tahu kosnya bahwa biaya untuk kredit rumah itu mungkin atau beli jadi katakanlah rumah second itu sekitar di bawah 100 juta itu. Maka yang harus disisihkan dari gaji berapa tuh planningnya 1 bulan? Atau nggak usah jauh-jauh planning. Planning kalian untuk tamat tepat waktu. Apa yang harus dilakukan gitu kan? Apakah harus kuliahnya on time atau misalnya ujian nanti yang paling simpel apa yang harus dilakukan? Planning mendapatkan nilai UTS besar. Itu ya. Apakah harus nyatet ulang lagi? Harus di-print semua materi yang di LMS? Nah, itu adalah tahap-tahapan perencanaan yang harus dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, misalnya kalau UTS ingin dapat nilai besar. Kalau kuliah ingin segera lulus. Nah, itu yang namanya planning ya. Kemudian kita lihat ini, planning ini 5W1H. Why, where, what, who, when, how. Ya, sesimpel itu planning. Jadi kalau udah tahu 5W1H, maka planning kalian berarti sudah prepare. Ya, sudah jelas. Sekarang kita masuk ke organizing ya, pengorganisasian. Menurut Sonang Siagian bahwa pengorganisasian itu adalah pengelompokan. Basically itu artinya. Jadi pengelompokan apa? Pengelompokan alat, tugas, wewenang, dan sehingga tercapai organisasi sehingga secara bulat dan utuh untuk mencapai tujuan juga. Seperti kita lihat kan ada yang namanya wedding organizer, ya kan? WO atau planning organizer gitu kan. Artinya di situ planningnya udah ada, tapi organize lagi, dikelompokkan lagi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah atau mengabstraksi planning itu sendiri. Kalau mungkin planning itu adalah jangka panjangnya, ketika sudah masuk ke pengorganisasian atau organizing, itu sudah mulai masuk ke substansi bagaimana mencapai jangka pendeknya. Jadi lebih real dan lebih nyata ketika kita bicara organizing, ya. Ini yang harus dilakukan organizing, bahwa harus terdiri dari beberapa orang. Kalian lihatlah WO ya. Sekarang kan standarnya kalau wedding organizer itu kan ada yang berdasi-dasi kan, yang pakai HT kan. Kemudian nanti ada penerima tamu, ada listnya, siapa yang harus ditaruh di PPIP, siapa yang harus ikut dalam kegiatan foto, seperti kan. Itu adalah harus melibatkan banyak orang. Harus melibatkan orang-orang yang berkompeten ataupun yang bisa bertanggung jawab terhadap jobnya. Itu contoh konkret dari organizing ya. Oke, boleh lewatkan. Next. Ini. Nah, ini yang menjadi 5 pertanyaan, 5W1H tadi. W yang pertama adalah who, siapa yang melakukan apa, ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, siapa yang berhubungan dengan siapa, siapa semua ya. Kemudian saluran komunikasinya apa, dan informasi yang didapat itu apa. Itu adalah organizing, ya. Kemudian sekarang kita lihat ke A, actuating. Actuating itu sama dengan commanding, motivating, directing, atau bahasa Indonesianya adalah penggerakan atau melaksanakan. Jadi kalau perencanaan itu kata Ibu tadi jangka panjang, kemudian organizing itu jangka pendek, kemudian ketika actuating maka itu adalah menggerakkan atau melaksanakan. Jadi ada abstraksinya bilang no action talk only.
maka itu bukan actuating. Jadi dia harus benar-benar do it atau melaksanakannya secara jelas. Itu actuating ya. Dan langsung berhubungan dengan manusia. Karena yang menggerakkan manajemen itu unsurnya 6M, itu yang paling penting adalah SDM. Oke. Ini adalah 10 teknik pendekatan actuating. Nanti Ibu share, bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian kita lewatkan saja yang 10-nya. Nah, yang paling penting adalah ada reward dan punishment. Kalian tahu kan, paham? Ketika bicara reward, artinya kita mendapatkan penghargaan. Ketika kita bicara punishment, maka kita akan mendapatkan yang namanya hukuman. Sesuatu yang akibat kesalahan, maka harus ada sesuatu yang menyebabkan jera ataupun tidak melakukannya lagi. Ya, itu dari actuating. Terakhir ya, itu adalah controlling atau pengawasan. Nah, kalau sudah bicara controlling atau pengawasan, maka ada banyak hal yang the same meaning of controlling ya. Ada yang namanya reporting atau pelaporan, kemudian ada yang namanya budgeting atau berupa pelaporan biaya. Nah, itu sama. Jadi the same meaning of controlling itu ada reporting, budgeting, dan sebagainya. Atau evaluating. Nah, bahasa yang seperti itu mengartikan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan itu sudah dilaksanakan. Tetapi bagaimana pelaksanaannya, how, apakah sudah terlaksana dengan baik, apakah sesuai dengan rencana dari planning, organizing, dan actuating-nya, itu fungsi dari pengawasan. Oke, ini ada 7 sifat controlling atau pengawasan ya. Yang pertama adalah fact finding. Fact finding itu artinya adalah menemukan kenyataan. Jadi realnya seperti apa ya? Bagaimana kenyataan ataupun kesimpulan yang didapat setelah adanya manajemen itu fact finding ya. Kemudian preventif itu pencegahan. Jadi ketika pada pelaksanaan mungkin kita ambil WO yang paling mudah ya, wedding organizer itu. Ketika sudah dilaksanakan ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan misalnya pengantinnya tiba-tiba sakit perut gitu. Sehingga atau tiba-tiba baju pengantinnya tidak muat gitu kan. Artinya bagaimana pencegahannya? Hal-hal yang kemungkinan akan terjadi itu akan menyebabkan planning baru. Nah, itu fungsi dari controlling atau pengawasan. Ya. Kemudian diarahkan pada masa sekarang, beda dengan planning ya. Kalau planning itu masa depan, kalau controlling itu apa yang fact finding tadi, masa sekarang, now ya. Kemudian alat untuk meningkatkan efisiensi. Apa beda efektif dan efisiensi? Ketika bicara efektif, maka yang dilihat adalah bagaimana rencana itu sesuai tujuan. That's all. Tapi kalau bicara efisiensi, maka yang dilihat adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan seminimal mungkin sumber daya, tetapi mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Itu efisiensi. Jadi sama kayak kalian tuh, kalau misalnya pergi ke pasar gitu kan. Kalau bicara efektif, maka kalian sudah sampai pasar, belanja, balik. Tapi kalau misalnya bicara efisiensi, kalian ke pasar, dapat tumpangan gratis, di pasar, kalian dapat diskon besar-besaran, balik ke rumah, duitnya utuh dan berlebih. Itu efisien. Ya, beda kan? Kemudian yang kelima adalah mempermudah ternyapainya tujuan. Kemudian membimbing. Membimbing kenapa? Karena sifatnya adalah ngawasi. Sama kayak orang tua ngawasi anak kan. Maka yang dilihat itu adalah bimbingannya. Sama kayak dosen pembimbing skripsi, membimbing mahasiswanya. Maka dia akan dikontrol. Apakah sesuai rel? Apakah dia memang benar-benar sesuai dengan apa yang dituju atau tidak? Dan yang terakhir itu adalah menemukan apa. Ingat ya, apa, bukan siapa yang salah. Jadi ketika bicara controlling atau pengawasan dalam manajemen, yang dicari itu adalah case-nya. Masalahnya apa gitu. Bukan who atau orang pelakunya. Pelaku ya, bukan pelakor ya. Jadi case-nya yang dilihat. Karena kalau bicara case atau bicara masalah, maka akan ada solution atau solusinya. Tapi kalau bicara pelaku atau aktor, maka yang dibicarakan adalah reward dan punishment. Itu bukan fungsi controlling. Reward dan punishment itu di fungsi actuating. Jadi beda kan? Jadi posisi seperti ini akan beda.
last adalah, oh ini ya, tugas ya. Ibu juga baru tahu kalau ada tugas ya. Nanti Ibu taruh di LMS. Tugas kalian adalah bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Bisa, ini sudah belum ya tugasnya ya? Sudah atau belum? Bila bisa di-unmute, ada yang mau jawab? Sudah atau belum tugas ini? Belum ya? Berarti kelas sebelah yang udah ya. Jadi tugasnya adalah, tapi nggak usah di kertas lembar ya. Nggak usah di japri. Tugasnya di LMS saja. Nanti Ibu buat linknya ya. Jadi tugasnya adalah jelaskan penerapan fungsi manajemen yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ambil yang simple aja, mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Bisa sampelnya itu dari perusahaan tempat institusi kalian bekerja, ataupun jika yang masih belum bekerja ataupun tidak nyaman untuk menceritakan tempat kalian bekerja, silakan cari contoh perusahaan atau organisasi yang berada di sekitar Anda. Ya, banyak contohnya. Cukup dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ngerti, Bu. Ngerti? Ngerti apa? Pura-pura ngerti? Oke ya, UTS kalian offline ya. Minggu depan itu offline. Tapi kayaknya Ibu tidak datang. Ya, sorry to say, kita tidak bisa tetap muka ya. Karena terlalu malam. Ibu banyak ingonan. Banyak asuhan. Kecewa penonton. Kecewa penonton. Ya, jadi kalian cuman kalau misalnya dari kampus itu dibilang kalau misalnya ada yang tidak bisa offline, maka dosen pengampu harus menyediakan UTS online. Jadi silakan japri Ibu, seandainya kalian tidak bisa offline, seperti itu, ya. Terus setelah UTS, Ibu bilang kan akan ada tugas kelompok, belum Ibu share kan? Nanti setelah UTS ya, baru Ibu bagikan kalian apa tugas kelompok kalian. Biasanya sih berupa project untuk diskusi setelah UTS. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh Materinya bertanya nggak, Bu? Kenapa? Bu, mau nanya, Bu, saya, Bu. Saya izin, Bu, sama saya Ardian, Bu. Saya kan berpertemuan ke-6, Bu. Nah, mau saya nanya, Bu. Saya kan sudah mengerjakan satu materi, Bu. Yang saya buka, Bu. Dan yang sesudahnya yang belum yang kerjaan yang belum saya terima itu, Bu. Tugas apa, Bu, yang kekurangan buat saya, Bu? Ada kekurangan nggak, Bu? Tugas yang belum saya kerjakan, Bu. Yang kurang-kurang nanti aja kita bahas ya. Ya, Bu. Ya, atas nama Ardian, Bu, ya. Ardian, Bu, ya. Ya, nanti ya. Biasanya Ibu di the last session itu Ibu akan share berapa kurang absensi untuk LMS-nya. Karena kan Ibu tarik datanya dari LMS. Jadi kalian bisa koreksi sendiri berapa kurangnya, nanti kita bicarakan lagi. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya cukup jelas ya. Nanti Ibu buka dulu link LMS, nanti Ibu buka link. Deadline-nya sampai besok kok. Masih bisa bernapas ya. Ya, masih bisa bernapas. Tidak perlu sesulit itu hidupnya ya. Oke, Ibu rasa cukup. Dan terima kasih untuk hari ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk.